Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Amanus Sadik, NIM 191018. Di sini saya akan memaparkan hasil dari kerja saya untuk memenuhi tugas UAS akuntansi biaya. Sebelum saya mulai, mari kita membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga apa yang saya paparkan bisa bermanfaat bagi saya sendiri khususnya dan umumnya kepada yang menonton video saya. Baik, langsung saja kita akan membahas soal yang pertama, yaitu PT Manujaya memproduksi keramik. Dan berikut ini data produksi mengenai perusahaan tersebut yang terjadi di departemen kedua. Selama operasi, ada unit ditambahkan, produk cacat dan produk rusak. Unit rusak tidak dapat dijual. Untuk yang pertama yaitu unit dalam proses awal 90% selesai, 5.500 unit. Untuk unit diterima dari departemen sebelumnya 10.500 unit. Untuk unit ditambahkan ke produksi 1.000 unit. Unit ditransfer ke departemen berikutnya 12.737 unit. Untuk unit dalam proses akhir 85% selesai, 2.338 unit. Untuk unit rusak 70% selesai. Ada dua, yaitu unit rusak normal dan unit rusak tidak normal. Untuk unit rusak normal 1.025 unit. Untuk unit rusak tidak normal 900 unit. Selanjutnya yaitu untuk biaya yang pertama yaitu persediaan barang dalam proses awal, terdiri dari yang pertama yaitu dari departemen sebelumnya 5 juta, bahan 1 juta, tenaga kerja 3.500.000, overhead pabrik dibebankan 2 juta. Selanjutnya yaitu untuk biaya ditambahkan ke periode ini. Yang pertama yaitu dari departemen sebelumnya 10 juta, bahan 8 juta, tenaga kerja 6.500.000, overhead pabrik dibebankan 7.500.000. Selanjutnya itu biaya perbaikan untuk unit cacat normal dan unit cacat tidak normal. Yang pertama itu unit cacat normal, tenaga kerja 1 juta, overhead pabrik 1.200.000. Selanjutnya itu unit cacat tidak normal, tenaga kerja 800, overhead pabrik 700. Kebijakan perusahaan memerlukan biaya unit rusak dalam produksi sebagai elemen biaya tersendiri di departemen terjadinya. Biaya produk rusak dan biaya perbaikan produk cacat normal belum diperhitungkan dalam tarif pembebanan biaya overhead, dan perusahaan menggunakan perhitungan metode rata-rata tertimbang. Untuk soal, buatlah yang pertama yaitu laporan biaya produksi departemen 2 bulan Desember 2019. Untuk soal yang kedua yaitu buatlah jurnal transaksi departemen 2 bulan Desember 2019. Baik, langsung saja kita menuju ke pembahasan jawaban. Untuk PT Manujaya, laporan biaya produksi bulan Desember 2019, yaitu yang pertama yaitu data kuantitas. Untuk data kuantitasnya, yang pertama yaitu unit dalam proses persediaan awal dari departemen sebelumnya 90%, bahan 90%, tenaga kerja 90%, overhead 90%, kuantitasnya 5.500. Untuk unit ditransfer dari departemen sebelumnya, kuantitasnya 10.500. Untuk unit ditambah ke produksi, kuantitasnya 1.000. Jumlah dari unit dalam proses persediaan awal, unit ditransfer dari departemen sebelumnya, unit ditambah ke produksi, jumlah kuantitasnya 17.000.
Selanjutnya yaitu unit ditransfer dari departemen berikutnya, kuantitasnya 12.737. Unit dalam proses persediaan akhir dari departemen sebelumnya 85%, bahan 85%, tenaga kerja 85%, overhead 85%. Kuantitasnya 2.338. Untuk unit rusak, normal dan tidak normal dari departemen sebelumnya 70%, bahan 70%, tenaga kerja 70%, overhead 70%, kuantitasnya 1925. Untuk jumlah kuantitasnya dari unit ditransfer dari departemen berikutnya, unit dalam proses persediaan akhir, unit rusak normal dan tidak normal menghasilkan 17.000 kuantitasnya, balance dengan yang atas. Selanjutnya yang kita harus lakukan yaitu menghitung unit ekuivalen. Yang pertama yaitu unit ditransfer ke departemen berikutnya. Dari departemen menghasilkan yaitu 12.737, diperoleh dari kuantitas unit ditransfer dari departemen berikutnya yang dari data kuantitas sebelumnya yang kita bahas sebelumnya. Terus selanjutnya yaitu bahan juga sama 12.737, tenaga kerja juga sama 12.737, overhead juga sama 12.737. Untuk unit dalam proses persediaan akhir dari departemen sebelumnya, perhitungannya bisa dilihat dari data kuantitas, yaitu kuantitasnya 2.338 dikali dengan 85% dari departemen berikutnya, menghasilkan dari departemen yaitu 1987. Selanjutnya yaitu bahan, perhitungannya juga sama, yaitu 2.338 dikali dengan 85% bahan, hasilnya yaitu 1987. Untuk tenaga kerja juga sama, yaitu 2.338 dikali dengan 85% dari tenaga kerja menghasilkan 1987. Untuk overhead juga sama, yaitu 2.338 dikali 85% dari overhead pabrik, hasilnya juga sama, yaitu 1987. Selanjutnya yaitu unit rusak normal dan tidak normal, yaitu perhitungannya 1925 dikali dengan 70%. Untuk dari departemen menghasilkan 1347. Untuk bahan juga sama perhitungannya dan hasilnya juga sama. Untuk tenaga kerja juga sama, overhead juga sama. Selanjutnya yaitu jumlah unit ekuivalen dari departemen, hasilnya yaitu 16.072 didapat dari 12.737 ditambah dengan 1987 ditambah dengan 1347, mendapatkan 16.072. Untuk bahan juga sama perhitungannya, tenaga kerja juga sama, overhead juga sama. Selanjutnya yaitu biaya yang harus dipertanggungjawabkan. Yang pertama yaitu persediaan barang dalam proses awal. Dari departemen sebelumnya, jumlah unitnya yaitu 5.500, jumlah biayanya 5 juta. Terus untuk bahan jumlah biayanya 1 juta. Untuk tenaga kerja jumlah biayanya 3.500.000. Terus untuk overhead pabrik dibebankan, jumlah biayanya 2 juta. Jumlah biaya persediaan awal 11.500.000. Selanjutnya yaitu biaya ditambahkan ke periode ini. Dari departemen sebelumnya, jumlah unitnya yaitu 10.500.
jumlah biayanya 10 juta. Terus jumlah unit ekuivalen didapat dari 5.500 ditambah dengan 10.500. Hasilnya yaitu 16.000. Untuk biaya per unitnya didapat dari 5 juta dari departemen sebelumnya persediaan barang dalam proses awal ditambah dengan 10 juta dari departemen sebelumnya biaya ditambahkan ke periode ini dibagi dengan 16.000 menghasilkan biaya per unit 937,50. Terus untuk unit ditambahkan ke produksi, jumlah unitnya 1000. Jumlah dan biaya per unit disesuaikan saat ada penambahan. Jumlah unitnya 17.000 didapat dari 5.500 ditambah dengan 10.500 ditambah dengan 1.000. Terus jumlah unit ekuivalen itu juga didapat dari jumlah unit. Terus biaya per unitnya didapat dari 5 juta dari departemen sebelumnya persediaan barang dalam proses awal ditambah dengan 10 juta dari departemen sebelumnya biaya ditambahkan ke periode ini dibagi dengan 17.000 menghasilkan 882,35. Selanjutnya yaitu jumlah dan biaya per unit disesuaikan. Jumlah unit ekuivalennya yaitu 16.072. Perhitungannya yaitu yang di atas tadi atau pembahasan yang sebelumnya. Terus biaya per unitnya didapat dari 5 juta dari departemen sebelumnya persediaan barang dalam proses awal ditambah dengan 10 juta dari departemen sebelumnya biaya ditambahkan ke periode ini dibagi dengan 16.072 yaitu menghasilkan biaya per unitnya 933,314. Untuk bahan jumlah biayanya 8 juta. Jumlah unit ekuivalennya sama yaitu 16.072. Untuk biaya per unitnya didapat dari 1 juta bahan persediaan barang dalam proses awal ditambah dengan 8 juta bahan biaya ditambahkan ke periode ini dibagi dengan 16.072 menghasilkan biaya per unit 559,980,08. Untuk tenaga kerja jumlah biayanya 6.500.000, tenaga kerja 7.500.000. Terus jumlah biaya persediaan awalnya 32 juta didapat dari 10 juta dari departemen sebelumnya biaya ditambahkan ke periode ini ditambah dengan 8 juta bahan 6.500.000 tenaga kerja overhead pabrik dibebankan 7.500.000 mendapatkan 32 juta. Selanjutnya yaitu biaya perbaikan produk cacat normal. Untuk tenaga kerjanya jumlah biaya yaitu 1 juta. Terus jumlah unit ekuivalennya sama yaitu 16.072. Untuk biaya per unitnya didapat dari 3.500.000 tenaga kerja persediaan barang dalam proses awal ditambah dengan 6.500.000 tenaga kerja biaya ditambahkan ke periode ini ditambah dengan 1 juta tenaga kerja biaya perbaikan produk cacat normal dibagi dengan 16.072 mendapatkan hasil 684,420.10. Untuk overhead pabriknya biaya per unitnya didapat dari 2 juta overhead pabrik dibebankan persediaan barang dalam proses awal ditambah dengan 7.500.000 overhead pabrik dibebankan biaya ditambahkan ke periode ini ditambah dengan 1.200.000 overhead pabrik dibebankan
biaya perbaikan produk cacat normal dibagi dengan 16.072 menghasilkan 665,75410. Selanjutnya yaitu untuk jumlah biaya persediaan awal dari biaya perbaikan produk cacat, yaitu 2.200.000 didapat dari 1 juta ditambah dengan 1.200.000. Selanjutnya yaitu biaya perbaikan produk cacat tidak normal. Untuk tenaga kerjanya, jumlah biaya yang diperlukan yaitu 8 juta, overhead pabrik dibebankan 7.000. Jumlah biaya persediaan awal 1.500.000 didapat dari 800.000 ditambah dengan 700.000. Selanjutnya yaitu jumlah biaya yang harus dipertanggungjawabkan. Jumlah keseluruhan didapat dari jumlah biaya persediaan barang dalam proses awal yaitu 11.500.000 ditambah dengan 32 juta biaya ditambahkan ke periode ini ditambah dengan 2.200.000 biaya perbaikan produk cacat normal ditambah dengan 1.500.000 biaya perbaikan produk cacat tidak normal mendapatkan hasil 47.200.000. Selanjutnya untuk biaya per unitnya didapat dari 933,314 ditambah dengan 559,98,008 ditambah dengan 684,42010 ditambah dengan 665,75410 menghasilkan 2.843,45445. Selanjutnya yang perlu kita ketahui yaitu pertanggungjawaban biaya. Sebelum masuk pertanggungjawaban biaya yang perlu kita ketahui yaitu yang pertama biaya produk rusak normal dan tidak normalnya dari departemen sebelumnya. Untuk perhitungannya yaitu 1925 dikali 70% dari departemen sebelumnya dikali dengan 933,30014 didapat dari biaya per unit dari departemen sebelumnya mendapatkan hasil 1.257.621,9. Selanjutnya untuk bahan perhitungannya 1.925 dikali dengan 70% bahan dikali dengan 559,98008 itu didapat dari biaya per unit bahan mendapatkan hasil 754.573,16. Untuk tenaga kerjanya perhitungannya 1925 dikali dengan 70% tenaga kerja dikali dengan 684,42010 didapat dari biaya per unit tenaga kerja mendapatkan hasil 922.256,0448. Untuk overhead pabrik perhitungannya 1925 dikali 70% overhead pabrik dikali dengan 665,75410 mendapatkan hasil 897.103,6498. Untuk total dari biaya produk rusak normal dan tidak normal yaitu 3.854,831. Selanjutnya yaitu alokasi biaya produk rusak normal dan tidak normal. Untuk rusak normal perhitungannya yaitu 3.815.054 dibagi dengan 1925 dikali dengan 1025. 1025 ini dari unit produk rusak
normal menghasilkan 2.040.178,546. Selanjutnya yaitu untuk produk rusak tidak normal. Perhitungannya juga sama, yaitu dari biaya produk rusak normal dan tidak normal. Totalnya yaitu 3.831.554,831 dibagi dengan 1.925 dikali 900 dari produk rusak tidak normal menghasilkan 1.776.376,285. Untuk totalnya yaitu 3.831.554,831. Selanjutnya yaitu rincian biaya alokasi rusak normal. Untuk perhitungan dari departemen sebelumnya yaitu 1.257.621,9 dikali dengan 1.025 dibagi dengan 1.925 menghasilkan 669.642,8505. Selanjutnya untuk bahan perhitungannya yaitu 754.573,16 dikali dengan 1025 dibagi dengan 1925 menghasilkan 401.078,5,7074. Untuk tenaga kerja perhitungannya yaitu 922.256,0448 dikali dengan 1025 dibagi dengan 1925 hasilnya yaitu 491.071,4218. Untuk overhead pabrik perhitungannya yaitu 897.103,6498 dikali dengan 1025 dibagi dengan 1925 menghasilkan 476.678,5668. Totalnya yaitu 2.040.178,55. Untuk alokasi biaya rusak normal ke unit ditransfer dan barang dalam proses dialokasikan ke unit ditransfer perhitungannya yaitu 2.040.178,55 dikali dengan 12.737 dibagi dengan 12.737 ditambah dengan 2.338 hasilnya yaitu 1.723.764,786. Selanjutnya yaitu dialokasikan ke persediaan akhir yaitu perhitungannya yaitu 2.040.178,55 dikali dengan 2.338 dibagi dengan 12.737 ditambah dengan 2.338 hasilnya yaitu 316.413,7606. Totalnya yaitu 2.040.178,55. Selanjutnya yaitu rincian biaya produk rusak normal ke persediaan akhir dari departemen sebelumnya perhitungannya yaitu 642,8505 dikali dengan 2.338 dibagi dengan 12.737 ditambah dengan 2.338 hasilnya yaitu 103.855,7204. Untuk bahan yaitu perhitungannya 401.785,774 dikali dengan 2.338 dibagi dengan 12.737 ditambah dengan 2.338 hasilnya yaitu 62.313,4318. Untuk tenaga kerja perhitungannya juga sama, yang membedakan hanya yaitu
1071,4218 dikali dengan 238 dibagi 12, 737 ditambah 2338, hasilnya yaitu 160,8613. Untuk overhead pabrik perhitungannya 477.678,5668 dikali dengan 2.338 dibagi dengan 12.737 ditambah dengan 2.338, hasilnya yaitu 74.083,7472. Totalnya yaitu 300.316,7606. Baik, setelah kita mengetahui perhitungan yang sebelumnya, selanjutnya masuk ke pertanggungjawaban biaya. Untuk pertanggungjawaban biaya, yaitu biaya ditransfer ke departemen berikutnya. Perhitungannya yaitu 12.737 dikali dengan 2.843,45442 menghasilkan 36.200.017,078,95. Selanjutnya yaitu alokasi biaya produk perusahaan normal ke unit selesai yang ditransfer, yaitu 1.723.764,79 didapat dari perhitungan sebelumnya. Terus jumlah biaya ditransfer mendapatkan hasil 38.299.688,73 didapat dari biaya ditransfer ke departemen berikutnya ditambah dengan alokasi biaya produk perusahaan normal ke unit selesai yang ditransfer. Selanjutnya yaitu biaya persediaan barang dalam proses akhir. Dari departemen sebelumnya perhitungannya yaitu 2.338 dikali dengan 85% dari departemen sebelumnya dikali dengan 933,30014 didapat dari biaya per unit dari departemen sebelumnya mendapatkan hasil 1.854.747,363. Selanjutnya yaitu bahan. Perhitungannya yaitu 2.338 dikali dengan 85% dari bahan dikali dengan 559,98008 didapat dari biaya per unit bahan mendapatkan hasil 754.573,158. Selanjutnya yaitu tenaga kerja. Perhitungannya yaitu 2.338 dikali dengan 85% dari tenaga kerja dikali dengan 684,42010 mendapatkan hasil 1.360.148,065. Selanjutnya yaitu overhead pabrik. Perhitungannya yaitu 2.338 dikali dengan 85% dari overhead pabrik dikali dengan 665,75410 dari biaya per unit overhead pabrik mendapatkan hasil 1.323.053,123. Untuk alokasi biaya produk perusahaan normal ke BDP akhir yaitu 316.413,761 didapat dari perhitungan sebelumnya. Selanjutnya yaitu alokasi biaya produk rusak ke unit tidak normal. Sebelum masuk itu kita harus mengetahui jumlah biaya BDP akhirnya yaitu 5.608.935,474 didapat dari jumlah total keseluruhan dari departemen sebelumnya ditambah dengan bahan, ditambah dengan tenaga kerja, ditambah dengan overhead pabrik, ditambah dengan alokasi biaya produk perusahaan normal ke BDP akhir, yaitu mendapatkan hasil tersebut. Selanjutnya yaitu alokasi biaya produk rusak ke unit tidak normal mendapatkan hasil 1.791.373,285 didapat dari perhitungan sebelumnya. Selanjutnya yaitu alokasi biaya perbaikan produk cacat tidak normal mendapatkan hasil 1.500.000 didapat dari perhitungan sebelumnya atau dari soal. Untuk jumlah pertanggungjawaban biaya
didapat dari jumlah biaya ditransfer ditambah dengan jumlah biaya BDP akhir ditambah dengan alokasi biaya produk rusak ke unit tidak normal ditambah dengan alokasi biaya perbaikan produk cacat tidak normal, mendapatkan hasil Rp47.200.000. Kita masuk ke penjurnalan pada Departemen 2 untuk mencatat biaya yang terjadi pada Desember 2019. Yang pertama yaitu A. Biaya yang ditransfer dari Departemen 1 ke Departemen 2. Penjurnalannya barang dalam proses Departemen 2 yaitu 10 juta, pada barang dalam proses Departemen 1 10 juta. Yang B. Biaya bahan baku yang ditambahkan di Departemen 2. Penjurnalannya barang dalam proses Departemen 2 yaitu 8 juta, pada bahan 8 juta. Untuk C. Distribusi tenaga kerja produksi ke Departemen 2. Untuk penjurnalannya barang dalam proses Departemen 2 yaitu 6.500.000, pada gaji dan upah yaitu 6.500.000. Yang D. Biaya overhead pabrik yang dibebankan ke Departemen 2. Penjurnalannya yaitu barang dalam proses Departemen 2 yaitu 7.500.000, pada biaya overhead yang dibebankan yaitu 7.500.000. Yang E. Biaya perbaikan produk cacat normal selama bulan Desember. Penjurnalannya yaitu barang dalam proses Departemen 2 yaitu 2.200.000, pada gaji dan upah 1 juta, pada biaya overhead yang dibebankan 1.200.000. Yang F yaitu biaya perbaikan produk cacat tidak normal selama bulan Desember. Penjurnalannya yaitu rugi produk cacat tidak normal yaitu 1.500.000, pada gaji dan upah 800.000, pada biaya overhead yang dibebankan 700.000. Untuk yang G, biaya unit selesai di Departemen 2 yang ditransfer ke Departemen akhir. Penjurnalannya yaitu barang dalam proses Departemen 3 yaitu 38299688,73. Rugi produk rusak tidak normal 179.137.6,2846, pada barang dalam proses Departemen 2 yaitu 4009.1065,0179. Selanjutnya saya akan membacakan soal yang kedua, yaitu PT Aman Jaya memproses kacang untuk menjadi tepung kacang dan minyak. Di Departemen 1, kacang dipisahkan ke dalam tepung kacang dan minyak kacang. Lalu tepung kacang ditransfer ke Departemen 2 untuk dibuat menjadi olahan kue kacang. Perusahaan menggunakan sistem proses untuk mengakumulasi biaya. Berikut adalah data yang berhasil dikumpulkan. Keterangan yaitu kuantitas yang diproduksi minyak kacang sejumlah 300 kg, untuk tepung kacangnya 700 kg. Harga jual pada titik pisah per kilogram minyak kacang sejumlah 1,25, untuk tepung kacangnya sejumlah 2,25. Untuk biaya tambahan per kilogram minyak kacangnya tidak ada, tepung kacangnya 1,75. Untuk harga jual setelah pemrosesan tambahan per kilogram untuk tepung kacang sejumlah 3. Total biaya bersama sebesar 580 didapatkan di Departemen 1 dialokasikan dengan metode satuan fisik. Tidak ada persediaan awal dan persediaan akhir. Diminta atau soal. Yang A, hitunglah biaya bersama yang dialokasikan kepada masing-masing produk. Yang B, hitunglah total biaya kue kacang. Yang C, buatlah pencatatan jurnal untuk hal-hal tersebut dengan asumsi tambahan informasi produksi rincian sebagai berikut. Untuk Departemen 1 dalam total yaitu bahan baku 300,
tenaga kerja langsung 180, overhead pabrik 100. Totalnya yaitu 580. Untuk departemen 2 dalam kilogram, bahan baku 1, tenaga kerja langsung 0,5, overhead pabrik 0,25. Totalnya yaitu 1,75. Baik, langsung saja saya akan menjelaskan untuk jawabannya. Untuk yang A, alokasi biaya bersama adalah sebagai berikut. Produknya minyak kacang kuantitas 300 kg. Untuk presentasenya didapat dari 300 kg dibagi dengan 1000 kg dikali dengan 100% mendapatkan hasil 30%. Untuk tepung kacang presentasenya juga sama, yaitu diperoleh dari 700 kg dibagi dengan 1000 kg dikali dengan 100% mendapatkan hasil 70%. Untuk alokasi biaya bersama, minyak kacang diperoleh dari 300 kg dikali dengan presentase yaitu 30% dibagi dengan 100% mendapatkan hasil 90. Untuk alokasi biaya bersama tepung kacang juga sama, didapat dari 700 kg dikali dengan 70% dari presentasenya dibagi dengan 100% mendapatkan hasil alokasi biaya bersama 490. Untuk totalnya kuantitas didapat dari 300 kg ditambah dengan 700 kg. Untuk presentasenya totalnya didapat dari 30% ditambah dengan 70% mendapatkan hasil 100%. Untuk alokasi biaya bersamanya totalnya yaitu 580 didapat dari 90 ditambah dengan 490. Selanjutnya yaitu yang B, biaya tambahannya yaitu 1,75. Total biaya produksi kue kacang yaitu biaya tambahan kacang ditambah dengan total biaya tambahan. Biaya tepung kacangnya yaitu 490 ditambah dengan 1,75. Total biaya tambahannya tersebut dikali dengan 700 kg dari kuantitas tepung kacang. Untuk lebih lanjut kita menghitung total biaya tambahannya terlebih dahulu, yaitu 1,75 dikali dengan 700 kg, yaitu mendapatkan hasil 1225. Selanjutnya yaitu 490 ditambah dengan total biaya tambahannya yaitu 1225. Totalnya yaitu 1715. Jadi untuk total biaya produksi kuenya yaitu 1715. Untuk keterangan lebih lanjutnya yaitu sebagai berikut. Keterangan pendapatannya untuk tepungnya 700 kg dikali dengan 2,25 sama dengan 1,575. Untuk beban tepung yaitu 490. Terus untuk pendapatan kue kacang yaitu 700 kg dikali dengan 3 sama dengan 2100. Bebannya 1715 didapat dari perhitungan sebelumnya. Untuk laba dari tepung yaitu 595 didapat dari total pendapatan dikurangi dengan beban. Untuk kue kacang juga sama, yaitu total pendapatan dikurangi dengan beban, yaitu menghasilkan 385. Untuk yang C, jurnal departemen 1, persediaan minyak kacangnya yaitu 90, persediaan tepung kacang departemen 1 490, pada bahan 300, pada tenaga kerja langsung 180, pada overhead pabrik 100. Penjurnalan yang kedua yaitu persediaan tepung kacang departemen 2 yaitu 490, pada persediaan tepung kacang departemen 1 yaitu 490. Untuk penjurnalan departemen 2, persediaan kue kacang yaitu 1715, pada persediaan tepung kacang departemen 1
490. Pada bahan perhitungannya yaitu 1 dikali 700 kg, yaitu 700 hasilnya. Pada tenaga kerja langsung perhitungannya yaitu 0,5 dikali 700 kg, hasilnya 350. Pada overhead pabrik perhitungannya yaitu 0,25 dikali 700 kg, hasilnya 175. Sekian pemaparan hasil tugas UAS saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.